Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan share analisa kembali. Kita akan mencoba untuk membuat narasi di gold, dimana kemarin kita sudah bikin dan menurut saya pribadi sih ya nggak buruk-buruk amat. Jadi kita seharusnya kemarin teman-teman juga bisa dapat buy di gold ya. Syukur-syukur juga dapat sell. Oke, kita buka dulu di time frame H4 ya, di time frame H4 seperti ini. Nah, kemarin saya katakan kalau kita mau nge-sell dengan catatan scalping saja, maka dia harus sweep this high, ya kan? Harus sweep high ini kan? Nah, ternyata setelah sweep di sini, teman-teman bisa lihat dia turun. Oke, nah cuman kalau saya pribadi kemarin nggak dapat konfirmasi, artinya ya nggak dapat sell. Oke, karena saya masih fokus buy, dan buy saya katakan dia harus masuk ke fair value gap di H4 di sini. Di sini adalah high risk, kalau mau lebih low risk memang saya katakan di PPR sini atau subten ya di area sini. Oke. Nah, namun ternyata harga hanya mantul di fair value gap yang pertama. Kita bisa lihat setelah sweep ini dan masuk ke fair value gap ini, harga langsung boom naik. Oke, jadi seperti itu. Nah, konfirmasi apa yang bisa kita gunakan? Kita bisa turun ke time frame M15. Kalau nggak dapat ya ke M5. Tapi kalau ke M5 itu ada beberapa syarat. Seperti biasanya saya harus fokus ke time ya. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, ketika harga sweep dan masuk ke ya masuk ke zona fair value gap H4 di sini, artinya sudah mengambil semua liquidity yang dibuat sebelumnya di sebelah kirinya. Uh, Oke, maka kita tunggu dia membuat apa? Minimal CISD, ya kan? Minimal CISD. Di mana CISD dia buat? Kita cek apakah di sini. Ya, ternyata di sini. Artinya ketika close candle yang ini guys, ya, close candle yang ini, hijau yang ini, kita bisa langsung open posisi atau tunggu dia retrace ke sini. SL gimana kalau seperti ini? SL-nya tetap di bawah sini. Oke, nah ini jauh ya, lumayan besar. Nah, kalau nggak mau besar ya harus ke M5 minimal, ya kan? M5. Namun kita harus pastikan kalau kita mau ke M5, time-nya setidaknya harus masuk ke zona kill zone. Nah, kita cek jam berapa ini terjadi. Oke, sudah ya masuk New York ya, New York kill zone. Nah, ini guys, sudah berada tepat di jam ini makro 9.20. Nah, ini kemudian lahir candle ini di 9.25. Nah, ini kan dia membuat CISD di sini ya. Ini candle engulfing ini. Atau kalau misalkan di sini belum yakin. Nah, kan di atas masih ada fair value gap ini besar. Jadi gimana kita mau entry? Oke. Jadi tunggu harga fair value gap ini dimatikan, akan jauh lebih aman. Nah, kayak gini. Mana yang mematikan fair value gap ini? Tentu adalah candle yang ini, guys. Nah, artinya ketika dia balik ke sini baru kita mulai entry, dan di sini juga menciptakan subten. Jadi entry-nya di sini tetap SL-nya di sini. Ya, nggak sejauh ketika di sini. Ya, lumayan kan ada penurunan SL seperti itu. Oke, ini eh, kemarin ya. Nah, sekarang kita akan kembali coba membuat narasi di goal. Oke, kita masuk lagi dulu ya di time frame daily. Di time frame daily, apa yang bisa kita lihat untuk goal hari ini? Oke, seperti ini harga sudah langsung aja naik. Kalau seperti ini memang biasnya adalah naik. Kalau biasnya naik, maka kita harus cari nih draw on liquidity terdekat di mana. Dan secara perspektif daily, maka draw on liquidity-nya ada di sini, guys. Di apa? ATH, all time high. Oke, di all time high. Maka ini akan kita jadikan target, ya. Kita akan jadikan target, cuman biasanya all time high ini meskipun dekat, nggak segampang itu digapai, ya kan.
Nah, maka kita akan lebih realistis nanti lihat peluang risk to rewardnya minimal dapat 1:2 udah cukup cara saya kan. Nah, kita balik lagi ke time frame H4. Di time frame H4, apa informasi yang bisa kita dapat? Lihat di sini kita sudah dikasih protect sell ya, protect buy artinya apa ya? Protect low maksud saya ini protect low. Artinya di sini bisa kita jadikan tempat stop loss paling aman kalau kita mau target paling atas. Maksud saya aman itu nggak sepenuhnya aman guys. Cuman di sini ini kalaulah ini nanti di break body low ini maka memang trennya akan berubah kembali turun. Begitu ya. Kecuali kalau di sweep. Kenapa ini saya katakan ini protect? Pertama dia sudah touch fair value gap di sini. Di samping itu, dia sudah mengambil yang namanya liquidity di sebelah kirinya. Tap fair value gap, ngambil liquidity, and then apa? Break membuat market structure shift atau break of structure di sini, oke? Dan di sini dia menciptakan apa? Menciptakan fair value gap baru. Maka lebih bagus kalau kita akan menunggu di sini jika harga turun, kita mau menjadi seorang buyer, maka akan lebih bagus jika kita tunggu di sini. Artinya ada dua peluang. Apa itu peluangnya? Kalau nanti masuk di zona kill zone di London kill zone, harga masih bermain di sini belum ke sini, ada kemungkinan membuat peluang turun jika H1-nya memberi konfirmasi. Maksudnya apa? Kita buka dulu aja deh di H1. Di H1 Oke, kita akan lihat di H1 seperti ini ya. Di H1 bisa dilihat ini semua ada di sini liquidity-nya di sini. Ini kita punya liquidity. Oke, ada fair value gap kecil di sini. Ya. Oke, berarti kemungkinan ada dua kemungkinan. Nanti ini kalau naik-naik di sini dan sampai ke sini aja, kemungkinan bisa naik, tapi di sini ada equal low ya. Sebentar. Ya, ada equal low, dua candle dengan low yang sama. Oke, jadi gini aja. Kalau saya akan lebih prefer kalau mencari buy di sini. Dan jika ini nanti ada peluang untuk retracement, ya kita bisa apa namanya mencari peluang sell di sini. Oke. Kita akan mencari peluang sell. Kalau mencari peluang sell, bagaimana syaratnya? Harus masuk dulu di London Kill Zone atau New York Kill Zone. Dengan catatan sebenarnya di apa namanya di H1 ini dia membuat protect dulu guys, protect buy, naik membuat video array dengan tujuan apa? Kok kita mengambil sell? Dia akan retrace dulu ke apa namanya PD array kita gitu. Nah, kenapa dia retrace ke PD array? Ya akan PD array ini ya asumsinya adalah akan digunakan ketika New York nanti untuk melanjutkan tren dengan mengambil draw on liquidity di sini gitu. Ya pikiran saya seperti itu. Beda lagi nanti kalau ternyata ini full akan langsung tancap gas ke atas, berarti klasik dia hanya langsung geber aja ke atas tanpa membuat struktur market gitu guys. Jadi asumsi kita kalau nanti membuat struktur market ya satu dengan catatan apa? Dia meng-create kembali, membuat kembali yang namanya protect low. Ada kalau misalkan nggak ada gimana? Ya berarti syaratnya kalau semacam ini di M15 nanti dia harus membuat protect high. Oke? Kalau kita mau sell di M15 harus membuat protect high dengan tujuan apa? Protect high itu akan digunakan untuk mendorong harga masuk ke PDR H4 yaitu berupa fair value gap di sini gitu. Nah, itu asumsi kita ya, narasi kita seperti itu. Jika nggak membuat protect high, berarti kita nggak ada peluang untuk scalping mengambil retracementnya full turun ke bawah. Ya udah kita ikutin aja alurnya gitu guys. Jadi daripada nanti akan membahayakan balance kita, mending kita tunggu kepastian. Bisa sell dengan catatan masuk zona kill zone London M15 membuat protect high dengan tujuan akan mengambil PDR di bawah sini. Oke?
Kurang lebih seperti itu guys, semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut besok tentunya. Kalau kurang jelas nanti teman-teman bisa tanya di kolom komentar, kita akan bahas. Intinya kita hanya sharing, kita hanya belajar bersama ya. Tidak ada maksud untuk menggurui. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.